kalau bunda itu memang bunda bisa melihat, tapi itu udah bunda abaikan. Kalau cuma kita kan ada dunia goib, dunia nyata. Jadi kuyang itu dia bisa mencopotkan dirinya dari tubuhnya, kepalanya keluar, badannya disimpan di belakang pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wak Prabu di channel Top Misteri. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Dan dibuka pintu rezeki yang seluas-luasnya buat kita. Amin, dari ya Allah. Sang Maha Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin. Sohib Top Misteri, pada episode kali ini saya luar biasa kehadiran satu narasumber yang istimewa. Kita akan mengikuti bagaimana perjalanan misteri beliau, terutama seputar spiritual, seputar paranormal yang pengalamannya luar biasa, yang pernah mengalami hal-hal yang juga luar biasa, hal-hal misteri. Selamat sore Bunda Norma. Sore juga. Bunda Norma adalah panggilan di dunia spiritual, paranormal. Beliau dikenal dengan panggilan Putri Daya. Makasih. Jadi kalau kita lihat penampilan beliau, ya walaupun tadi saya nggak sebutkan Putri Daya, pasti sudah tahu semuanya nih. Ini nuansa asli dari daerah Dayak. Ya. Mohon izin Bunda. Ya. Kalau di luar orang sudah kenal Bunda Norma, Putri Daya, dan sampai saat ini luar biasa. Nah, Bunda pun sudah dipanggil kemana-mana kan, termasuk di akun-akun channel YouTube, diundang sebagai narasumber, diundang sebagai sebagai penasihat spiritual. Nah, gimana awalnya Bunda sampai ke tahap ini, sampai orang-orang pada kenal Bunda itu, Norma? Ya, itu semuanya butuh proses. Iya betul. Karena Bunda juga kan dari sananya udah dibekalin. Ya, itu Bunda benar-benar Bunda pelajari, Bunda dalamin, dan memang udah ada khodam di diri Bunda. Oh gitu. Karena Bunda keturunan. Oh, ada keturunan Bunda ya? Keturunan. Jadi udah menyatu di diri Bunda, dan Bunda diamanahkan sama orang tua. Iya. Terjunlah. Lakukanlah yang terbaik. Dan berilah mereka terbaik di atas kemampuan. Luar biasa. Jadi maksudnya berikanlah yang terbaik sesuai dengan keilmuan yang Bunda milikin gitu ya? Iya. Terutama menangani permasalahan orang-orang yang butuh bantuan Bunda gitu? Ya. Oke, sudah pasti dalam perjalanan Bunda banyak sekali menemukan hal-hal yang luar biasa nih Bunda. Kalau orang kasat mata kan nggak bisa ngelihat. Ya. Nah, ini pengalaman misteri Bunda Norma. Oke. Ya, kalau Bunda itu memang Bunda bisa melihat. Bisa melihat. Tapi itu udah Bunda abaikan. Kalau cuma kita kan ada dunia goib, dunia nyata. Ya, ada dan tiada seperti Fatamorgana. Tapi ada sebenarnya. Ada sebenarnya. Ya. Bunda pernah menangani seseorang. Iya. Itu dia benar-benar kena santet. Oh, kena santet, Bunda. Ya, santetnya itu ya istilah orang 7 penjuru. Nah, Bunda sendiri. Ya. Ya, tapi insya Allah di atas kemampuan Bunda, seizin Allah, Bunda berdoa aja sebisa Bunda yang ada di Bunda. Iya. Peranglah. Oh, datang itu. Yang dari Jampang, yang dari sini, yang dari sana, dari Kalimantan juga. Iya. Namanya penjabat itu kan banyak. Mungkin duitnya dia bisa membayar A, B, C, D. Nah, Bunda ini seorang perempuan, tapi Bunda tidak takut. Iya. Oke, kamu beli, saya borong. Gitu, kira-kira gitu. Iya. Bukan sombong ya kan. Tapi ya keringat dinginnya keluar dari semana-mana udah keluar. Bunda keluarkan yang biasa dulu. Lah, malah Bunda diserang hampir mental. Bunda keluarkan naga Bunda.
Itu yang terakhir sebenarnya. Oh, naga. Nah, yang pertamanya bukan naga dulu ya. Bunda. Yang kedua itu Bunda keluarkan kuyang Bunda. Oh, kuyang. Kuyang itu adalah ilmu yang ada dari Kalimantan. Di situ perang Bunda, ya istilahnya ya keringat dingin keluar, dia sedikit terpental. Wah, ini nggak bisa juga. Nanti Bunda terpental lagi, dia keluarkan lagi ilmu dari sini, dari sini. Terakhir Bunda keluarkan naga Bunda. Itu mesti udah orang spiritual juga udah bisa melihat siapa Bunda kan, naga Bunda ada. Keluarkan api istilahnya ya. Mari kita perang. Di sana, di sini jerit, muntah darah. Ini apa ini? Pasien Bunda ini. Tapi udah Bunda lingkari ya, muntah darah. Muntah darah dia. Darahnya itu coklat. Jadi istilahnya udah banyak lah di badannya itu ini. Ya Bunda kasih doa sebisa Bunda yang ya sama hodam-hodam yang ada sama Bunda tidak sendiri lagi ya. Bunda juga ada kembaran Bunda Saplak. Ya, mereka banyak, Bunda satu tapi banyak yang ini yang bantu Bunda. Jadi Bunda insya Allah Bunda bisa menaklukkannya. Oh gitu. Bisa duduk dia, perutnya muntah darah. Terus Bunda kasih ember, ya itu Bunda suruh duduk. Ember itu bukan ember biasa kayak tempayan gitu ya. Duduk, suruh dia. Bau sekali itu, segala macam ada di dalam itu. Bunda nggak mau tahu lah, kita nggak perlu cerita sama pasien A, B, C, D. Jangan kita menakut-nakutin pasien. Tapi Bunda tahu apa isinya itu semua. Judulnya mau mematikan santet. Oh gitu ya. Tapi setelah bukan ya nggak segampang itu langsung sembuh ya. Soalnya dia udah lemas, dan kalau orang dapat penyakit itu kadang-kadang tubuhnya juga udah imunnya turun ya. Dia harus banyak makan vitamin, banyak apa selain obat-obat dari Bunda. Insya Allah selama 44 hari beliau sembuh. 44 hari dalam penanganan Bunda ya. Jadi luar biasa itu. Oh ya, sedikit Bunda, tadi Bunda sempat menyebutkan tentang kuyang. Kalau kuyang ini secara umum orang pasti sudah pernah dengar lah. Kuyang ini memang dari Dayak ya. Mungkin kalau boleh bisa ceritakan dikit, kuyang ini apa sebenarnya Bunda? Kuyang ini sebenarnya aslinya ya manusia biasa. Manusia biasa. Keturunan kuyang. Keturunan kuyang itu dia tidak bisa melawan kodratnya sebagai seorang menjadi kuyang. Jadi kuyang itu dia bisa mencopotkan dirinya dari tubuhnya, kepalanya keluar, badannya disimpan di belakang pintu. Ya, dia cari mangsa. Umumnya orang baru melahirkan atau apa itu ada di Kalimantan. Maka di Kalimantan itu suka di atas kelambu ya, kalau tidur pakai kelambu dikasih kaca. Dia takut dengan dirinya sendiri kan. Kuyang itu, tapi Bunda bukan kuyang loh. Jadi ada Bunda dipelajarin, dikasih minyak kuyang ada istilahnya. Kan pernah Bunda ceritakan minyak kuyang itu adalah waktu dia mau mati itu mengeluarkan lendir, itu minyak kuyang. Keturunannya itu tidak akan habis kapanpun. Tapi sudah tidak terlalu banyak lagi. Ada kampung kuyang di Kalimantan. Ada. Kampung khusus ya. Kampung khusus dia, dan dia dimusuhin juga dengan orang Kalimantan. Nah di situ Bunda ya ada belajar tentang itu, dan Bunda bilang Bunda hanya mau memakai untuk pengobatan, bukan menyakitkan. Kalau saya terdesak, tolong saya. Ya itu semua punya syarat-syarat tertentu yang tidak perlu Bunda beberkan ya. Oke. Syaratnya apa? Dia suruh Bunda nggak boleh makan 7 hari, hanya mutih doang. Oke. Syaratnya di bawah pohon, mau kena hujan, mau kena apa. Oke. Tapi Bunda minta saya tidak mau menyakitkan. Saya minta pertolongan sewaktu-waktu karena saya bisa menyembuhkan orang yang terkena terkena santet, teluk, apakah namanya itu ya, ilmu hitam. Ya, jadi istilahnya baik, selamat. Udah maunya begitu. Ya.
ada mantra-mantra khusus yang nggak perlu Bunda ceritakan. Iya. Oke, Bunda. Tadi Bunda ngomong kalau kuyang itu dia bisa melepas kepalanya dari badan. Kalau saya pernah dengar juga di daerah Bali itu namanya apa ya? Leak ya? Leak. Sejenis itu ya, Bunda? Iya. Jadi luar biasa itu mengeri. Nah, terus kalau daerah Padang tuh plastik. Plastik ya? Ya. Iya, plastik. Jadi kuyang ini biasanya keluar itu dalam suasana yang bagaimana? Apakah dia karena memang ada dendam, ada sesuatu yang peristiwa yang harus dia kesana atau bagaimana itu, Bunda? Bukan begitu. Dia bukan dendam atau apa, entah berantah itu nggak tahu lah ya. Iya. Cuma kuyang itu bisa melepaskan dirinya, melepaskan kepalanya dari badannya, usus-ususnya itu terbang. Nanti kalau di Kalimantan itu di pedalaman tuh mesti lihat kayak bintang dia jalan gitu, kayak lampu berkelip-kelip itu di atas. Iya. Itu udah nggak aneh kan. Nah, Bunda itu pernah melihat langsung pertama masih terlalu kecil ya, umur 11 tahun. Karena Bunda udah seperti punya dorongan ya, punya khodam, punya dorongan, punya keturunan untuk menjadi seorang spiritual. Iya. Pengen juga ya belajar itu gitu ya. Lah itu begini. Lah kita jangan belajar jahatnya, kita ini dulu, ngobrol dulu. Bisa nggak kasih saya untuk menolong orang, kan belum tentu dia jahat terus ya. Itu kan kebutuhan nama dia ya. Dia mencari mangsa itu untuk makan darahnya. Gitu. Ya dia nggak mau darah nenek-nenek atau apa, dia pasti darah bayi yang mesti segar yang dia mau ambil dimatikan, bukan ibunya malah anaknya yang diambil ya. Jadi pasti itu pikiran Bunda, mungkin saya bisa minta tolong dengan beliau untuk suatu waktu Bunda terdesak, karena Bunda itu kan resikonya tinggi juga sebagai spiritual ya kan. Minta perlindungan lah apa ya, ini ya suruh perang nyanyut-nyanyutnya itu. Ya. Tapi Bunda minta ya itu perang dia. Bunda minta supaya pasiennya sembuh karena keluar semua penyakitnya itu. Berarti dia bisa dimintain tolong juga kalau ada sesuatu, artinya untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa dia turun ya. Berarti tujuan Bunda adalah baik. Intinya untuk membantu orang, bukan mencelakai orang. Jangan. Jangan ya. Luar biasa. Jadi Sohib Top Misteri, ini baru sekilas yang dapat kita cerna di sini, bahwa beliau dalam menggeluti dunia spiritual kadang-kadang menemukan hal-hal yang di luar dari logika. Yaitu tadi ada satu jenis makhluk yang mampu melepaskan kepala dari tubuhnya kan. Nah itu. Dan mungkin juga Sohib Top Misteri juga banyak mendapatkan input-input dari yang lain, cuma namanya beda. Nah, inilah kadang-kadang kita pengen mendapatkan edukasi itu ya. Kita untuk kuyang itu kita ini dulu. Mungkin Bunda, saya pengen tahu ini perjalanan. Saya pernah dengar itu ya, Bunda waktu di daerah apa ya, Jawa Timur ya. Pernah mengalami sesuatu yang peran batin itu dalam menangani. Bagaimana itu Bunda? Ya tadi diantaranya perang batin itu. Itu yang tadi namanya perang batin. Perang batin, ya. Bunda atau dia yang kalah? Kalau Bunda yang kalah ya Bunda yang kolep. Kalau dia yang kalah ya dia mundur, dia nyerah, bisa-bisa tidak ada apa-apa. Karena kita tidak menyakitin kan? Iya betul. Tapi Bunda mesti membentengin diri Bunda. Ini udah konsekuensi pekerjaan Bunda. Iya. Jadi kalau di daerah Jawa Timur apa yang Bunda pernah temuin pengalaman spiritual Bunda itu? Ya, umumnya Bunda kan ke keramat atau apa. Ya, kadang-kadang keramat yang Sunan Ampel, Sunan apa, Bunda ke sana juga ya kan, mau tahu jarak. Ya Bunda di situ tidak menemukan apa-apa, tapi waktu Bunda ke Gunung Kawi, Gunung Kawi bukan cari pesugihan, Bunda mau tahu siapa di situ, apa, kok pakai tumbal dan sebagainya. Setelah di situ Bunda ucapkan Assalamualaikum. Saya kemari hanya ingin bersahabat, tidak ingin mengganggu.
kepala kambing itu banyak banget datangin Bunda. Yang keluar. Itu mungkin orang lain tidak bisa lihat. Ini ada apa? Rupanya di sana selalu menumbalkan kambing. Setelah itu Bunda ke sana yang menemukan orang tinggi besar, tiba-tiba datang, kira-kira panjangnya itu 8 meter lah ke atas. Tapi itu bukan manusia. Itu kalau menurut Bunda ya gangguan ya. Bilang siluman ya siluman, dibilang hantu ya hantu, dibilang itu penjaga sana sejenisnya lah jin ya. Tapi Bunda itu ya kita percaya aja kepada Allah di atas. Saya kemarin bukan mau mencari sesuatu, saya mau bersahabat. Gitu. Diusir Bun, keluar. Lungong sampean. Gitu. Kenapa saya diusir? Saya tidak terima orang seperti kamu gitulah. Jadi dia berbahasa gitu ke Bunda, hanya Bunda yang tahu. Orang lain sudah, kenapa tuh si Bunda gitu ya kan? Pada banyak orang ini, nggak apa-apa. Itu pengalaman Bunda. Kalau nggak mau keluar, Bunda mau dilempar dari atas ke bawah. Saya bilang saya mau bersahabat, janganlah saya dilempar ya kan. Oh, ngono yo, katanya gitu. Dia tuh, iya, ya wis. Tapi ya ojo nang kene gitu. Aku sahabatmu wis. Maksudnya ojo nang kene itu jangan di sini lagi. Oh gitu. Suruh masuk ke dalam apa? Enggak. Keluar. Suruh keluar, nggak boleh katanya. Karena di sana mungkin orang meminta memuja atau apa kita kan nggak tahu. Sedangkan Bunda mau bersahabat, nggak mau dia. Bunda mau yang baik-baik. Sampai maksudnya kalau Bunda ke sana itu apa mau memuja, mau kaya, mau apa gitu. Kasihlah saya kambing gitu kali ya. Kalau logika Bunda berpikir begitu. Enggak. Saya mau bersahabat, mau tahu aja mau bersahabat, mau kenalan, mau silaturahmi. Ojo nang kene. Lungo sampean gitu. Lah. Ya, makasih ya. Ya wis. Sahabat-sahabat tapi ojo nang kene gitu ya kan. Nang kene enggak ono sahabat-sahabat gitu, enggak ada sahabat-sahabatan. Ya makasih ya. Assalamualaikum. Ojo ngomong ngono. Kita mengucapkan salam marah dia. Marah. Nggak tahu bahasa apa dia nanti, jadi bahasanya aja nggak dipelajari, bagaimana kita mau ngomong gimana. Masa rahayu kan nggak mungkin ya kan. Betul. Jadi Bunda mau apa? Ya wes. Keluar Bunda. Sampai di luar itu dia di tangga itu, sampai turun tangga tuh tangannya gini terus. Jantung Bunda itu berdebar terus. Lah mati kali aku di sini karena nggak mau keinginan dia gitu. Itulah kira-kira. Itu yang paling serem itu. Serem gitu ya. Jadi setelah pulang dari sana gimana pengalaman Bunda? Ya, dia udah bilang ya wes sahabat-sahabat tapi kamu lungo dari sini. Jadi berarti jangan kamu ke sini. Aku nggak ngapa-ngapai kamu gitu ya kan kalau kamu sahabat. Tapi kalau di sini bukan tipe kamu yang saya inginkan. Orang di sini ini serahkan saya kambing kali gitu ya kan. Oh gitu, saya maunya akan, seperti itu. Atau serahkan anak kamu kan bisa aja ya kan, kita nggak ngerti. Bunda nggak mau seujon soal-soal yang gitu. Ya yang pasti Bunda diusir dari sana. Sebagai seorang Bunda normal diusir setan. Terus malamnya nggak ada perasaan atau didatangin ya, Bunda pas gini, lagi ini gimana itu? Kalau Bunda mau dijahatin, Bunda turun begitu sebenarnya mau langkah kiri Bunda begini, kanan lagi. Jadi saya bilang saya bersahabat ya, jangan diapa-apain. Ya penakut Bundanya. Tapi realitanya sejajarnya setan itu mesti bisa punya baik. Itu yang Bunda tangkap, ya kan? Pulang Bunda nggak ada apa-apa. Bunda kelaparan di jalan makan Indomie di ada parnoknya ada. Indomie di pinggir jalan kan banyak orang jual Indomie rebus, pisang rebus, ubi rebus manis-manis sudah di sana. Bunda lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Enggak ada apa-apa. Ya. Terus waktu Bunda mau keluar dari gerbangnya itu, Bunda makasih ya telah bersahabat sama saya. Orang dia bilang bersahabat-sahabat jangan di sini ya, saya keluar gerbangnya, saya terima kasih. Jadi ikut aturan kita. Dia apakah mau mati konyol di situ, kita nggak usah sok pinter, sok tahu. Itu adalah
dunia aura mereka. Apa tema lokasi dia ya, tempat mereka. Kita kan datang, dia diusir pulang, tapi kita mengucapkan makasih ya, nggak berani lagi assalamualaikum. Iya. Makasih ya. Karena dia nggak mau dengar Nggak ucapan mau. itu. Makasih ya, saya udah diterima jadi sahabat walaupun saya nggak di sini. Menurut Bunda, batin Bunda mengatakan, sekejam apapun itu makhluk, ya sekejam apapun dia mencari tumbal, dia mesti punya. Ya orang ini bersahabat, kenapa saya mau celakain? Dia kan nggak nantangin saya, malah takut sama saya. Ya takut beneran, bukan takut bohongan loh pada saat itu. Itulah pengalaman Bunda di Gunung Kawi. Oke, luar biasa. Nah ini Bunda ini kan dikenal dengan sosok yang apa istilahnya, kalau menanganin orang itu suka bisa membangkitkan aura, terus pengasihan. Jadi orang yang tadinya auranya kurang ini, begitu datang sama Bunda tanganin, bisa celing, terus terbuka semuanya. Amin. Boleh kalau ini ceritakan Bunda, pengalaman Bunda. Ya, umumnya ya, Bunda ini seorang wanita. Harus menghargai kaum Bunda, apapun profesinya. Apapun, siapapun, apapun dia, second wife kah, masuk istri kedua, orang-orang yang di dunia malam kan selalu ingin mempercantik dirinya selain dia berias ya kan. Ya, Bunda buka auranya, Bunda beri dia yang terbaik yang bisa Bunda berikan kepadanya. Insya Allah umumnya semuanya terkabul. Terus proses ritualnya tuh Bunda memakai sarana apa itu kalau untuk itu? Di rumah itu ada ya. Bunda nggak bawa, kuyang juga ada. Ininya memanggil medianya ya. Bunda biasanya pakai jeruk purut, bunga 7 warna, sama lafaz yang Bunda udah bikin inilah. Lafaz Kalimantan ya, istilahnya. Itu dengan doa-doa Bunda. Setelah Bunda mandiin, insya Allah lah ya. Itu butuh waktu berapa lama itu Bunda? Prosesnya? Seminggu, apa kalau berapa buka aura hari udah dimandiin gitu? Ya langsung dong auranya terbuka, langsung. Ya kan. Jadi gitu. Langsung dimandiin setelah melengkapi sarana-sarana itu tadi. Ada nggak kira-kira orang yang sudah ditanganin Bunda terus komplain? Banyak. Wah, terus malah dia mencari orang lain untuk menyerang Bunda. Oh ini nggak benar. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Itu mah udah konsekuensi pekerjaan Bunda. Jadi pernah ya Bunda ya? Oh ada. Yang menyatut nama Bunda juga banyak, lihat aja di HP ya kan. Yang Bunda Norma banyak kali nomor rekeningnya. Iya. Ya kan? Ya, itulah namanya pekerjaan begini nih ya. Padahal itu yang ngocak-ngacek kadang-kadang seprofesi Bunda belum kenal Bunda ya kan. Kalau mudah-mudahan kalau udah kenal Bunda dia tidak akan berbuat lagi karena Bunda selalu baik dengan siapapun, welcome dengan siapapun. Seprofesi Bunda juga Bunda sangat menghargai walaupun nggak ada itu istilah junior, senior. Ada di dia belum tentu ada di Bunda ilmunya. Ada di Bunda belum tentu ada di dia juga. Artinya oknum-oknum yang mengatasnamakan paranormal kebanyakan gitu ya Bun ya. Mencatut nama-nama kita yang memang pure terjun di bidang itu. Jadi Bun, saya kalau nggak salah pernah dengar itu ada apa ya, peristiwa yang ya boleh dibilang kalau orang awam bilang mengerikan. Itu pengalaman Bunda pada saat event-event di Taman Mini itu. Jadi karena itu kan event orang banyak dari mana-mana ada. Itu waktu itu apa itu? Pas perang Madura. Iya. Gini ya. Kayaknya kita udah bersahabat Madura, Dayak. Oke. Ya. Cis, ya. Sama-sama sekarang ya. Gini itu hanya faktor
Tersinggungan. Ceritanya itu nggak usah lah, nggak usah Bunda ungkit lagi. Iya, kita nggak perlu cerita. Apanya yang mau ditanya? Ilmunya Dayak. Itu. Oke. Gini, orang Dayak itu mesti bersinergi dengan alam, ya, percaya dengan mistik ya, percaya dengan ini, dan itu memang ditekuni turun menurun. Iya. Itu memang kadang-kadang ada ini juga ya, ada apa ya, ada pro dan kontra ya. Jadi ada Panglima Burung. Panglima Burung ya. Ya, itu adalah panglima perang. Itu dia adanya di sebenarnya ya. Adanya itu daerah Karangan ke atas itu Pontianak ya, Kalbar. Itu Panglima Burung itu di hutan. Dia apa tilem apa kalau sekarang bilang musah ya, musah. Hilang begitu aja, nggak tahu jejaknya. Ya, sebentar Bun. Ini Panglima Burung ini manusia atau makhluk? Manusia tulen asli ya. Entah berantah umurnya. Tapi dia udah ratusan tahun. Tapi dia udah apa tilem ya kata orang sini. Apa kalau kata kita itu udah ya udah jadi goib ya. Nah, dia itu ada. Jadi kalau dia itu udah bilang ini harus perang gitu loh ya. Dia bawa mangkok merah turun dari gunung. Ya bapak aku kasih mangkok merah gini, dia turun cep minum, udah bukan ini lagi, udah jadi Panglima Burung. Dan itu bisa perang, dan nggak punya hati, nggak punya perasaan. Jadi yang perang itu dia tahu ini bau apa, ini suku apa, kita nggak perlu sebut suku ya, suku apa itu, ya udah perang lah. Jadi rasa Bunda ya itu masa lalu ya. Iya. Tapi ya itu sempat ini juga kan. Itu diminumi darah. Darah apa yang diminumin? Bukan darah babi atau darah apa? Sapi. Darah sapi. Jadi orang yang bawa sapi itu si A gitu loh, kira-kira gitu ya. Jadi maaf Bunda ya, bukan menyinggung suku. Kita udah bersahabat, jadi kita ambil imahnya dari sini semuanya. Iya betul. Jadi Bunda tidak ada menyudutkan ya. Bunda malah kena Bunda normal ya. Bunda malah kok bisa begini sih? Gitu kita begini Bun, jadi penasarannya tuh kok bisa ya? Itu seperti padahal ini orang semua ya, manusia suku asli lah, suku Dayak di situ bisa itu. Begitu suasana terjadi kisruh seperti itu, turun nggak tahu datangnya dari mana-mana, tahu banyak aja. Nah, itu gimana itu? Jadi Panglima Burung itu bisa mengasih satu hari itu 1000 mangkok. Mangkok itu darah. Yang minum. Yang berisi darah itu. Dia bilang minum. Tanpa sadar dia ambil tuh mangkok, dia minum jadi. Jadi yang dikasih minum nih orang biasa. Iya. Masyarakat biasa. Iya. Nah begitu sudah minum isi mangkok dari Panglima Burung itu tadi, dia langsung punya kesaktian lebih lah ya. Terus luar bisa, biasa. Jadi dia sebenarnya bilang katanya bisa terbang, bisa itu enggak. Jadi mandau yang berterbangan. Yang terbang tuh mandau, bukan jadi orangnya. di situ Panglima Burung itu udah sangat marah, belum tentu udah 300 tahun sekali dia marah, 200 tahun. Bunda nggak mau menceritakan hal yang ngeri, takut. Ya Bunda sendiri sedih, prihatin kejadian itu terjadi. Walaupun Bunda seorang Dayak, tapi bukan berarti Bunda nggak bela Dayak. Manusiaan, hati. Benar. Jadi udahlah, Bunda harap jangan dipertanyakan lagi masalah itu, karena itulah yang terjadi. Ceritanya juga sulit diungkapkan karena apa ya, nggak perlu diungkapkan lagi. Bunda tahu ceritanya. Betul. Jadi dia datang bisa ke Sampit, bisa ke Karangan, bisa ke ini, bisa ke sini, bisa ke Kaltim, itu Panglima Burung. Jadi yang panglima itu semuanya itu udah pernah minum darah sapi itu tadi. Jadi dia udah titisan Panglima Burung. Bunda enggak loh.
Iya, iya, iya. Bunda perempuan. Bunda nggak ini minum darah itu nggak? Kalau minum Bunda jadi panglima juga dah. Bunda bukan laki-laki. Oh, iya. Ya nggak bisa nggak mau. Orang minum, ya ambil minum, ya jadi Bunda. Pikirannya udah berubah ya. Udah bukan orang. Langsung jiwanya jiwa tempur aja. Ya. Jadi makanya itu kan dulu bukan nggak bisa dihukum. Ini manusia apa setan sih yang di badan orang ini? Iya betul. Nah, sekarang gitu aja lah. Jadi apa yang mau diperkarakan? Iya. Jadi betul. Fata Morgana ada dan tiada. Iya. Jadi apa yang terjadi? Tapi ya itu. faktanya ada, ya kan? Nah, yang kita ini sekarang ini berarti kita di Nusantara ini setiap daerah memang punya spesialis khusus ya kan, punya kemampuan khusus. Nah, ini salah satu yang memang dikagumi negara-negara luar kan, dengan banyaknya etnik punya kemampuan spiritual yang lebih. Dan di dunia Dayak, yaitu yang seperti ceritakan Bunda tadi. Bunda juga kalau lagi nari ya, nari hudok kan, Bunda nari hudok kan buka. Bunda kemasukan tuh di dalam, bukan Bunda itu. Tung ya. Itu bukan Bunda lagi. Iya, saya pernah lihat Bunda waktu Ipen dulu ya, beberapa tahun yang lalu di Taman Mini. Bunda ini penari, kok bisa nari seperti itu gitu? Ya. Begitu luasnya. Iya. Ya itu bukan Bunda lagi. Iya makanya. Ya, lah Bunda disuruh nari hudok, itu laki-laki suruh nari. Ya udah kurang satu, masuk aja Bunda. Bunda kan memang udah ada keturunan untuk pagari diri Bunda. Ya nggak tahu lagi. Ya kok Bunda lebih kelamaan, orang udah masuk Bunda mesti nari. Jadi itu yang dirasain Bunda saat itu? Ya bukan Bunda. Oh iya, ngikutin aja ngalir. Itu hudok itu adalah nari perang juga itu ya, perang goib ya. Kalau ada belian itu tarian untuk mengobatin. Oh, belian. Ya, kalau Bunda tari belian itu berdua kan. Itu suka laki-laki yang nariin juga. Itu pengobatan. Kalau tari hudok ini tadi mengusir roh jahat. Tari perang. Enggak, mengusir roh jahat. Mengusir roh jahat itu. Kita damai kok orangnya, enggak mau perang-perang terus. Jadi kita perang goib kan, namanya di kampung itu ya ada ini, ada ono, ada ini, mesti kepercayaannya ke sana ya. Jadi Bundanya sangat-sangat menyukai dan sangat-sangat mau tahu. Karena Bunda sekarang bergelimut di dalam profesi spiritual dari muda. Jadi Bunda ikutin aja apa aja. Oh begini ya. Jadi tari hudok itu bukan saya ya, rupanya jadinya di badan gitu loh. Artinya untuk apa? Mengusir roh jahat. Jadi nggak semuanya itu kita harus perang, nggak ada. Damai enak. Ya. Ini luar biasa kalau semua spiritual paranormal seperti Bunda Norma ini, Indonesia ini anteng, cinta damai semuanya. Amin. Jadi sedikit Bun, ini tentang badik ya. Ini kok badik? Mandau, senjata Dayak. Harusnya tadi Bunda bawa mandau ya, bawa kuyang ke sini. Jadi nanti di episode berikutnya kita kasih wawasan buat Sohib Top Misteri. Nah, mungkin sedikit tentang bocoran Mandau itu sendiri. Kan katanya Mandau itu juga punya kesaktian khusus ya. Bisa diceritakan Bunda? Lebih kurangnya ya sama aja sama keris ya kan, punya kesaktian khusus. Ada karisma, wibawa ya kan, ya penjaga diri ya kan. Sama aja itu semuanya. Cuma di sana namanya Mandau, di Jawa namanya keris. Dan yang mengukir ya orang-orang ahli dalam keris itu. Mandau, ahli dalam mandau itu. Dan itu semuanya ada mandau yang untuk pajangan, ada yang mandau asli. Jadi mandau itu sebenarnya penjaga rumah. Gitu. Jadi sama aja di Madura itu pakai apa itu? Celurit. Tapi dia kan bukan, itu hanya untuk penjaga diri dia pribadi tanpa ini. Kalau Mandau itu memang ada isi, katanya juga keris juga demikian. Jadi lebih kurangnya begitu. Jadi
kadang-kadang kembali lagi sama orangnya. Ini mau dibuat apa? Apakah hanya sekedar properti, hiasan rumah, atau memang mau dibuat untuk sebagai penjaga tameng? Rumah. Apakah ini mau diritualkan apa untuk untuk pajangan gitu. Yeah. Kalau diritualkan dia nggak jadi pajangan, jadi penjaga rumah. Oh iya, itu kan pusaka-pusaka itu ada saatnya untuk dibersihkan atau dimandi. Kalau istilah sini itu kan apa istilahnya itu? Pembersihan pusaka itu. Kalau mandau ada juga nggak, Bunda? Ada. Jadi itu mandau itu ya tidaknya kita bersih. Pisau aja kalau nggak diasah kan nggak tajam ya. Sering dipakai-pakai ya. Jadi ya diasah istilahnya, sama terus dimandiin dengan bunga, dengan apa. Jadi proses ritualnya seperti itu. Ya. Cuma dengan bunga, air kelapa, jeruk purut, ya, ditaruh wangi-wangian, minyak japaron kayak apa ya kan. Ada apa namanya doa-doa tertentu lah ya. Ada dong. Ya. Ya. Ada dong. Kalau udah pegang mandau mesti tahu doanya siapa di dalam. Ya. Oke, Bunda. Luar biasa Sohib Top Misteri. Sekarang silakan Bunda bercerita. Menginformasikan buat penonton Top Misteri, apakah butuh dengan bantuan Bunda, butuh jasa Bunda, silakan Bunda spesialnya sampai saat ini di bidang ini, Bunda. Boleh nggak kasih nomor telepon emangnya? Boleh. Selamat sore. Permisi di rumah atau di mana aja pun berada. Saya Bunda Norma dari Kalimantan Timur, spiritual Kalimantan Timur. Kalau butuh bantuan Bunda sesuai dengan profesi Bunda, datang aja ke rumah Bunda. Dan nomor telepon Bunda juga ada. 08 13 1132 6629. Telepon langsung ke Bunda. Iya. Bunda welcome untuk semuanya dan bisa ditelepon. Iya. Jadi Bunda Norma juga punya media sosial. Beliau ada TikTok juga. Nanti kita cantumkan di sini. Kita cantumkan di channel Top Misteri yang mau ngikutin akun Bunda Norma juga. Top Misteri, Sohib semuanya bisa ngikutin Bunda Norma. Makasih. Jadi Bunda, ya. Obrolan kita hari ini luar biasa. Sudah banyak cerita Bunda tentang pengalaman-pengalaman spiritual. Tapi nanti saya akan angkat lagi yang dulu ada peristiwa yang luar biasa itu, Bunda itu. Tapi nanti di episode berikutnya. Yang jelas buat sahabat, buat Sohib Top Misteri, ikutin terus channel kita. Jangan lupa kasih komentar-komentar, like, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe supaya channel kita bisa berkembang dan bermanfaat bagi orang banyak. Begitu Bunda. Ada pesan-pesan tertentu dengan Sohib Top Misteri yang perlu dijaga, yang perlu diwaspadai, diketahui. Langsung aja telepon Bunda, karena banyak yang mencantumkan nama Bunda. Oh iya. Yang seperti tadi Bunda bilang, nomor teleponnya sudah Bunda kasihkan. Langsung aja ke Bunda. Bunda selalu terima telepon siapapun. Bunda tidak memilih atas atau bawah, sama semua. Yang bisa dibantu di atas kemampuan Bunda, Bunda bantu. Alhamdulillah. Jadi itu Sohib Top Misteri, bincang-bincang kita bersama Bunda Norma, sang putri Dayak, dan beliau juga membuka diri bagi Sohib Top Misteri dan juga para pemirsa channel Top Misteri yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan jasa beliau. Silakan aja langsung, dan akun Bunda Norma juga kita cantumkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Saya Wak Prabu, terima kasih atas
peran serta dan juga atensi semuanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih Bunda Norma. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.